Jujur kayaknya praktikum tuh sebenarnya walaupun menyenangkan tapi menyenangkan loh kalau Podcast sharing serba-serbi opore. Serba-serbi arek lingkungan. Hai area lingkungan, welcome to another season of podcast sharing serba-serbi opore. Serba-serbi arek lingkungan. Akhirnya podcast sharing KMTL FTP UB kembali lagi nih menemani hari-hari kalian. Selamat datang juga buat sobat lingkungan yang baru pertama kali dengerin podcast sharing. Hope you are engaged and we can give you a new insight. Oh iya, kenalin aku Ara Dan aku Kanaya yang bakal nemenin kalian di podcast season kali ini. Dan di podcast episode pertama season 3 kali ini kita akan membahas mengenai the life of an environmental engineering student major. Oh iya, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, kita di sini mau ngucapin selamat nih kepada teman-teman 2023 yang berhasil keterima di Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya. Yeay. Adapun buat yang masih nunggu hasilnya nih, mungkin di SNBT dan Mandiri, kita doain deh semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Dan kalau bisa sih masuk Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya nggak sih, Nay? Karena kan udah pasti yang terbaik. Bener banget. Aduh. Nah, untuk episode pertama kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan perkuliahan nih. Dan kayaknya nggak seru dan kurang informatif kalau kita doang yang ngisi nih, Nay. Nah, untuk episode pertama kali ini kita akan mendatangkan tamu spesial nih, Nay, untuk berbagi cerita nih dengan kita bagaimana sih kehidupan mereka sebagai arek Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya. So, di sini kita mengundang Mas Hamdra dan Mbak Jida untuk menemani kita dan memberikan informasi tentang Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya dan gimana sih dunia perkuliahan itu. Oke, selamat pagi Mas Hamdra dan juga Mbak Jida. Mungkin kelihatannya nih fresh banget nih ya kan? Bener, cantik-cantik, ganteng ya kan? Iya betul. Mungkin boleh kasih tahu nggak nih gimana sih kabarnya hari ini dari Mbak Jida? Alhamdulillah kalau dari aku baik, alhamdulillah di siang hari yang cerah ini pastinya harus semangat dong ya. Semangat. Oke, kalau misalnya aku semangat banget, senang banget karena jadi narasumber nih di podcast Saring. Jadi aku excited banget buat podcast siang hari ini. Oke, nah kalau boleh tahu nih dari Mbak Jida dan Mas Hamdra sejauh ini, akhir-akhir ini kesibukannya lagi ngapain aja? Mungkin dari Mbak Jida deh. Kalau dari aku selain kuliah ya, aku jadi asisten praktikum, asisten laboratorium, terus internship juga dan ngajar broadcasting sih kebetulan. Oke, dari Mas Hamdra. Oke, kalau misalnya aku sendiri mungkin seperti mahasiswa pada umumnya, jadi lagi sibuk di akademik juga karena udah masuk akhir semester, jadi udah banyak ujian-ujian akhir praktikum, terus juga udah banyak ujian tugas akhir juga, Yes. terus juga sama nih mungkin organisasi lagi ada rapat di mana-mana, jadi ya lumayan melelahkan ya buat akhir-akhir semester ini gitu sih kalau dari aku. Oke, lumayan hektik ya ternyata. Hektik. Oke, karena podcast pertama kita membahas mengenai kehidupan perkuliahan di Teknik Lingkungan. Jadi mungkin kita perlu tahu nih, dulu dari Mas dan Mbak ini masuknya jalur apa sih dan alasan masuk ke Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya ini tuh apa? Mungkin dari Mbak Jida sendiri? Oke, kalau dari aku alhamdulillah aku dulu keterima melalui jalur SNMPTN atau sekarang SNBP. SNBP ya. SNBP. Nah dulu kenapa aku tuh bisa masuk teknik lingkungan gitu? Kalau orang-orang kan biasanya pasti kita mikir dong apa aja sih teknik lingkungan tuh ngapain aja gitu, terus nanti jadi apa gitu. Tapi kalau aku selain memperhatikan future karirnya nanti jadi apa, kan kita bisa jadi penyusun AMDAL, bisa jadi auditor, konsultan lingkungan, yang dimana kalau kata Google sih gajinya lumayan ya, jadi aku tergiur. Cuman dari situ aku juga mempertimbangkan aku bisa nggak sih survive di sini. Jadi aku cari-cari apakah mata kuliahnya itu sesuai dengan minat aku. Kebetulan aku dulu minatnya fisika sih ya. Jadi karena aku kuat di fisika dan ternyata di teknik lingkungan belajarnya juga lebih ke fisika dan ternyata kimia dan biologi. Jadi aku tertarik untuk
assessment juga, untuk melakukan evaluasi, dan untuk menyusun sistem yang berkelanjutan yang bisa berdampak baik bagi lingkungan. Selain itu juga karena passing grade di TLUB itu yang memungkinkan untuk aku masuk di jalur SNMPTN, terlebih ada kakak kelasku yang udah masuk di TLUB nih, jadi aku tertarik dan bismillah lah, dan alhamdulillahnya keterima. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri ya, tadi kan Mbak Jida itu yang keterima di awal-awal. Nah, kalau aku nih keterimanya di akhir-akhir. Jadi mungkin teman-teman udah tahu, aku mungkin masuknya jalur mandiri. Jadi kenapa pilih TLUB ya? Jadi awalnya itu aku tuh nggak ada kepikiran sama sekali buat milih Universitas Brawijaya khususnya. Terus juga buat teknik lingkungan sendiri itu bukan jadi pilihan pertama aku gitu. Karena dari awal tuh aku pengen banget masuk ke teknik kimia. Karena emang udah suka kimia dan fisika juga. Terus abis itu juga dari awal sendiri tuh emang aku bener kata Mbak Jida. Jadi kan emang kita sebelum milih jurusan harus tahu nih jenjang karir gimana, masa depannya itu kayak gimana. Nah itu aku udah sort gitu, kayak kira-kira jurusan mana aja nih yang peluangnya tuh bagus nantinya. Dan itu awalnya teknik kimia. Cuman teknik lingkungan sebenarnya nggak kalah Keren kan? Juga sih. Nggak kalah keren juga. Jadi ya udah pilih teknik lingkungan itu di akhir-akhir karena emang pas aku daftar ke semua banyak universitas gitu ya, ternyata yang kepilih cuman di yang keterima gitu, yang keterima cuman di TLUB doang. Jadi mungkin emang udah jalannya ya ke sini satu-satunya. Jadinya ya udah sekarang di TLUB gitu. TLUB. Berarti menarik nih Mas dan Mbak Jida bahwa tadi teknik lingkungan ini bisa dikatakan bukan menjadi pilihan pertamanya gitu ya. Nah, tetapi ketika akhirnya ya rezekinya memang di teknik lingkungan UB gitu. Dari Mbak Jida dan Mas Handra nih, apakah ada first impressions-nya gitu ketika menjadi mahasiswa baru di teknik lingkungan Universitas Brawijaya nih? Apakah seperti yang kayak ada culture shock-nya yang kayak aduh kok matkulnya gini amat ya, kok susah ya atau apa gitu? Oke, mungkin kalau misalnya dari aku sendiri ya, buat first impression pertama kali sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Seneng pasti karena masuk PTN kan. Terus abis itu buat culture shock sendiri sebenarnya di awal-awal itu aku ngerasa bahwa ini kayaknya semester 4, maksudnya ini kayaknya SMA kelas 4 deh. Karena emang dari segi mata kuliah sendiri juga nggak terlalu yang susah banget awalnya gitu, karena juga online kan. Jadi nggak terlalu yang aku sampai kelelahan atau kayak gimana, itu enggak. Itu pas awal-awal. Cuman pas lagi udah masuk offline, udah masuk semester 3, nah itu baru culture shock di situ. Jadi aku ngerasa kayak oh ternyata kuliah itu kayak gini ya. Jadi anak teknik tuh ternyata kayak gini ya. Jarang tidur ya ternyata ya gitu. Jarang tidur benar sih Mas. Semester 3 udah ketemu sama gambar teknik, kalkulus. Terus abis itu juga banyak ada tugas besar juga kalau nggak salah di semester 3. Jadi kayak oh ya udah deh, ternyata culture shock aku tuh kenal teknik tuh di semester 3 karena emang mungkin karena offline juga. Jadi menyesuaikan lah dari online ke offline gitu sih. Oke. Kalau aku sama sih, karena di semester 1 tuh kita benar-benar belajarnya ya environmental science aja, nggak ada dasar yang, gitu ya Mbak ya. Ya belum ada yang teknik banget gitu. Mungkin pengantar teknik lingkungan kali ya. Cuman di semester 1 aku sempet agak down karena aku tuh orangnya harus ketemu orang untuk bisa mendapatkan semangat. Nah di sini aku nggak ketemu orang nih, tapi waktu itu aku coba ikut ajang lomba KTI PIMBA, kalau kalian tahu PIMBA FTP UB 2020. Di situ aku ikut PKMGT dan ternyata alhamdulillah aku juara 2 walaupun nggak lanjut juga sih sampai Rektor Cup. Tapi di situ tuh membangkitkan semangat aku untuk gaining experiences lebih banyak lagi. Terus juga motivasi belajar aku tuh tumbuh lagi karena ketemu teman baru dan juga join organisasi di KMTL UB, jadi tuh lebih semangat. Cuman kalau secara matkul aku setuju banget sih di semester 2 sih aku, karena waktu itu tuh 5 praktikum atau 4 praktikum gitu ya. Dan itu tuh awal-awalnya aku organisasi, jadi habits yang dari SMA tersistem, tersusun, maksudnya sistemnya bukan aku yang bikin ya, tapi yang bikin ya dari sekolah, dari les-lesan gitu. Ini aku harus menata sendiri ya, pastinya beda dong, karena habitsnya beda, tapi ya kita harus adaptif terhadap perubahan itu, jadi ya kita jalanin aja, tapi pasti culture shock sih kalau aku. Pastinya ya Mbak. Cuman
mungkin dari segi mata kuliah yang sulit dan lain sebagainya, tapi di balik semua itu pasti ada sukanya juga kan, kayak ada seru-serunya juga gitu. Benar sih. Kami dari saya pribadi juga ya, karena kan baru semester 2 juga itu udah merasakan sih kayak oh ini susah gitu, tapi ada juga senang-senangnya gitu. Iya, Apalagi kan betul. ini semester depan kita semester 3 ya Raya, semester 3 betul. dan tadi udah disampaikan sama Mas Hendra gitu ya, ada Udah dikasih Ada- bocoran. udah dikasih Udah dikasih bocoran. spill tadi ya, Iya, agaknya ada gamtek ya. iya, jadi agaknya terbebani sedikit ini jadinya ya. Sedikit. Tapi Tapi sebenarnya not that sesulit itu sih gamtek. Semoga. Sulit sih jujur dari aku. Karena banyak tugas-tugas yang emang harus diupdate di tiap minggunya, terus juga emang iya. ada tugas besarnya nanti setelah UTS, jadi ya cukup take time juga. Cuman benar tadi dari segala kesulitan itu ada seru-serunya juga. Kemudian. Jujur kayaknya praktikum tuh sebenarnya walaupun melelahkan tapi menyenangkan loh kalau praktikum tuh. Gak tau itu pribadi apa Kalau aja aku sih menyenangkan ya, karena kita dapet tantangan gak sih? Sebenarnya kesulitan tuh kalau misalnya kita jadikan challenge, ya kita bakalan suka untuk curiosity kita tuh menambah gitu loh. Jadinya kita malah makin enjoy gitu Iya, ya. betul. Enjoy. melakukannya gitu. Karena kita selalu ingin tahu kan. Benar. Iya sih Mbak, seru. Tapi menurut saya sih ya itu tuh waktu praktikumnya aja. Tapi kayak pembuatan TM dan Iya. laprak itu Agaknya 5 lagi ya. agaknya 5. Iya, jadi per minggu kayaknya nggak tidur gitu ya. Jadi udah wassalam sih. Oke, tapi nggak apa-apa. Sejauh ini masih lah, masih Eh, bisa survive kok. Masih bisa. Iya. Buktinya masih bisa survive sampai Iya, sekarang. masih bisa gitu. hidup sih ya. Ya kebetulan aku 3 tahun di TL ya masih. Masih kok. Masih bisa. Aku Kayak tahun gini. kedua masih kok aman. Karena tadi ya, Mbak, karena kita tetap enjoy aja gitu. Iya. Kita lakuin ya enjoy. Oke, mungkin dari Mas Hamdra tadi kan yang sulit mata kuliahnya ada gamtek, terus ada kalkulus gitu. Kalau dari Mbak Jida sendiri ada nggak matkul yang kayak sulit banget gitu? Karena aku dulu online ya, jadi mungkin semester 3-4 walaupun sulit itu masih bisa dilalui karena online. Maksudnya kita masih bisa explore-nya tuh banyak. Waktu kita tuh nggak kepotong harus kuliah ke kampus, harus rapat offline. Kalau online kan bisa disambi ya. Iya. Walaupun kuliah kita bisa ngerjain tugas, colong-colong waktu lah. Cuman yang aku rasain itu waktu offline sih, waktu semester 5 itu ada drainase, sewage, terus ada TPAB, itu tuh menurut aku agak susah karena emang concern aku tuh udah nggak di situ dari awal. Aku mungkin salahku juga ya, karena aku lemah di persisteman mengatur saluran-saluran itulah. Jadi menurut aku susah. Cuman kalau bagi aku sih yang seru itu malah di semester 4 di pemetaan, karena aku suka banget surveying. Pemetaan Mbak di semester 4. Semester 3 ya? Ya, semester 3 Ya, pemetaan semester itu 3. menurut aku seru, mainan ArcGIS dan Iya. gamtek. Jujur kalau misalnya menurut aku sendiri emang tiap semester tuh pasti ada mata kuliah yang paling susah di semester itu gitu. Mungkin dari teman-teman yang TL22 mungkin semester 2 punya apa ya yang paling susah, mungkin menurutku kemarin itu Lapling kalau enggak matematika 2 ya. Saya sih penkom Iya, ya. Oh ya Penkom ya. sih. Udah, Oh, pasti ada. iya. Semester 3 tadi aku gamtek. Nah, kalau semester 4 ini ada namanya matematika teknik 2. Nah, itu tuh kita pakai software yang namanya MATLAB. Lab, Nah, software tuh masalahnya juga sama kayak Penkom, kita coding-codingan juga. coding. Waduh. Nah, jadi gimana ada masalah di apa ya, nanti dikasih studi alam. kasus gitu ya, dikasih studi kasus, disuruh menyelesaikannya pakai MATLAB itu sendiri. Dan bahkan tadi aku bilang lagi sibuk tugas akhir karena emang tugas akhir aku tuh dari matematika teknik 2 itu gitu. Disuruh cari jurnal, terus habis itu ada perhitungan atau data-data yang dari jurnal itu kita pindahin ke MATLAB. Nah, nanti di MATLAB-nya itu diselesain tuh masalahnya tuh dari data-data di yang jurnal sebelumnya, terus habis itu Di-comparing ya? di-compare, terus dibuat jurnal lagi buat nge-compare dari penyelesaian yang jurnal pertama dengan menggunakan MATLAB ini gitu. Jadi kayak waduh challenging banget. Complicated Kayak banget ya, complicated Mas. banget, Berat parah. banget sih. Tapi sebenarnya untuk suka duka atau sulit enggaknya itu preferensi masing-masing ya. Karena kan kita punya kelemahan dan kelebihan dalam suatu matkul atau skills gitu. Jadi kalau misalnya emang kita skillsnya ada di situ ya itu bakal seru buat kita. Tapi kalau enggak ya itu bakal susah. Cuman mungkin tipsnya itu adalah kita ambil itu sebagai tantangan dan kita membutuhkan extra times untuk fokus di situ, untuk belajar lebih dan lebih. Karena kalau nggak kayak gitu ya kita nggak belajar sih, dan kita nggak dapat ilmu baru. Jadi
apapun kesusahan itu mungkin kita ambil sebagai ya kita niat untuk dapat ilmu baru, jadi nanti kita bakal dapat walaupun sesusah apapun itu, sesedikit itu ilmunya itu pasti bakal bermanfaat di masa depan. Amin. Itu menjadi harapan kita semua ya Mbak Iya, tentunya benar gitu. banget. Oke, karena mungkin tadi kita udah ngobrol-ngobrol terkait akademik gitu ya istilahnya tentang mata kuliah dan lain sebagainya. Mungkin di sini saya penasaran terkait kegiatan kepanitiaan atau mungkin organisasi nih yang Mbak Jida dan Mas Hamdra pernah lalui gitu atau mungkin sedang running sekarang, di mana kan kita tahu ya bahwa di KMTL sendiri itu banyak program kerja dan juga aktivitas-aktivitas lah yang menjadi wadah bagi para mahasiswa gitu. Nah mungkin dari Mas Hamdra nih, sejauh ini dari semester 4 ya Mas ya, sejauh ini kepanitiaan apa aja yang pernah diikuti baik itu di dalam KMTL maupun di luar KMTL? Oke. Sebenarnya dari semester 1 tadi Mbak Jida udah nyinggung tentang PKM, Pimba-Pimbaan. Nah itu aku juga ikut. Dan alhamdulillah kalau aku sampai Rektor Cup sih Mbak. Alhamdulillah. Cuman Iya, nggak menang di Rektor Cup. boleh kok Jadi, flexing. jadi nggak lanjut sampai Pimnas. Cuman seenggaknya aku dapat pengalaman perlombaan dari setelah dari semester 1 itu. Terus abis itu buat kepanitiaan sendiri aku cukup banyak sih ikut kepanitiaan apalagi yang diwadahin sama KMTL ya. Terus juga buat di luar sendiri juga aku ikut. Mungkin kalau misalnya kepanitiaan sendiri di KMTL itu aku ikut kemarin berapa ya, kayak sekitar 4 gitu. Jadi kemarin itu aku ikut yang MNG, terus abis itu juga aku ikut dari sama kampus. Terus abis itu juga di Sospro, Social Project, teman-teman TL22 nih pasti lagi hektik banget nih Sospro. Jadi kemarin aku jadi koordinator acaranya. Jadi itu tapi Sospro seru banget sih pasti. Cuman nanti kalian bakal ngerasain. Terus kalau misalnya yang terakhir itu adalah KTI, KMTL Towards Impli bareng Mbak Jida lagi. Jadi sebenarnya waktu diundang di podcast ini tuh kita kayak yang loh Hamdra. Ini kayaknya Mas Hamdra juga loh Mbak Jida. Emang kayak gitu. Oke, mungkin dari Mbak Jida. Kalau aku sih sebenarnya tahun ini udah nggak ada kepanitiaan ya, lebih ke jadi asisten praktikum aja dan asisten laboratorium. Cuman kalau di KMTL sendiri dulu aku 2 tahun sebagai staf Departemen Hubungan Luar bareng dia. Bareng Mas Hamdra Iya. lagi. Nah terus di situ aku mungkin setiap tahunnya itu ya ambil 3 kepanitiaan lah ya. Tapi proker besar yang aku ikutin selain social projects, aku ikut malah Enviro Action atau MEA, Pengabdian Masyarakat. Dan itu aku selama 2 periode juga, yang tahun pertama aku jadi staff dan yang tahun kedua aku jadi koordinator konsumsi dan dana usaha di MEA 2022 kayak gitu. Kalau di luar KMTL sendiri, aku juga ikut Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia bareng Mas Hamdra lagi. tapi kita beda departemen. Juga aku ikut komunitas turun tangan Malang dulu di luar UB. Ya itu sih. Oke, kalau misalnya kesibukan akhir-akhir ini ya tadi tanya juga, mungkin kalau akhir-akhir ini aku udah nggak megang kepanitiaan sih. Oh ya, naik jabatan. Naik Jabatan. jabatan. Ya. Jadi Alhamdulillah. ya jadi sekarang udah jadi kepala Departemen Hubungan Luar di KMTL. Terus abis itu buat kesibukan lainnya mungkin ada jadi Dewan Pengawas Pusat di IMTLI ya, jadi ketua pengawasan. Terus yang ketiga tadi jadi koordinator praktikum juga kimia lingkungan. Sama yang terakhir karena di teman-teman TL 11 ya di tahun kedua itu tuh juga nanti bakal ada KKN. Nah KKN itu MMD namanya sekarang kalau di UB, Mahasiswa Membangun 1000 Desa. Nah itu aku pilih jadi koordinator desanya atau jadi ketua kelompoknya lah. Jadi emang lagi hektik ngurusin proposal, ngurusin kegiatan-kegiatan kayak gitu-gitu sih. Berarti padat ya? Padat ya sih, Mas? padat banget ya. Sibuk banget, takut gak sih? Tapi keren banget dong pastinya narasumber kita kali Bener, ini. bener Ra. Makanya kan menjadi narasumber di podcast iya sharing tuh. gitu. Oke, Tersipu gak sih? aduh tersipu. Mungkin dari kita termasuk penonton sekaligus pendengar nih, itu tuh bertanya-tanya kenapa sih dari Mas Mbak ini meskipun punya kesibukan di kepanitiaan tapi masih memiliki kemampuan gitu untuk ngehandle dari akademik gitu. Mungkin bisa nggak sih ngasih beberapa tips gitu mengenai cara membagi waktu yang baik untuk dari kita itu nggak sampai keteteran gitu, Mas Mbak. Mungkin dari Mbak Jida.
Gimana nih, kayaknya Hamdra lebih jago ya. Mbak Jida lebih senior kayaknya. Wis. Kalau dari aku sih pastinya skala prioritas dan kapasitas. Karena skala prioritas ini tuh benar-benar penting banget untuk kita ketahuin sebenarnya yang urgent dan mendadak itu seperti apa, yang mendadak tapi nggak urgent seperti apa, yang nggak urgent dan nggak mendadak itu seperti apa. Itu sih 4 hal yang harus kita tahu. Nah dari situ kita bisa sesuaikan dengan kapasitas kita. Cuman yang paling membantu sejauh ini itu adalah scheduling. Kalau aku sih schedulingnya weekly sih, setiap minggu dan harian. Dan itu harus ada targetnya tiap hari. Aku pengen nyelesain apa nih gitu. Itu tuh sangat membantu dan itu ngejaga kita on track dengan apa yang kita inginkan. Jadi lebih terstruktur aja sih waktu ngerjain kerjaan kuliah, ngerjain kerjaan atau organisasi atau kepanitiaan, itu bakalan terstruktur. Dan kalau misalnya ada rapat-rapat tuh nggak bakal bentrok banget kayak gitu. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri ya, jadi sebelum kalian ngambil beberapa hal itu kalian harus tahu dulu tujuannya gitu, biar kalian nanti gak terlalu capek atau nanti kalian gak terlalu berantakan atau hektik kayak gimana. Benar. Jadi kalian emang udah tentuin dulu kalian itu mau mengambil apa gitu. Karena dulu aku awal masuk aku tuh udah nentuin, maksudnya kayak dari 4 tahun kan idealnya 4 tahun itu harus ngapain aja aku udah tahu. Jadi emang di tahun pertama sama tahun kedua ini emang aku fokusin buat organisasi. Jadi biar seenggaknya aku punya tanggung jawab lebih aja dah. Kalau misalnya emang di tahun ini tuh emang ini yang aku ambil gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi penyemangat juga ya buat diri aku sendiri gitu. Jadi emang oke, ini emang yang aku ambil. Kalau misalnya capek ya emang udah konsekuensinya. Terus nanti di tahun ketiga emang mau fokus di magang atau misalnya fokus di kampus Merdeka gitu ya, mungkin kalau teman-teman tahu. Terus di tahun keempat baru kita harus fokus sama skripsi karena harus menyelesaikan sebagai mahasiswa ini. Dan kalau misalnya dari segi time management sendiri, tadi aku setuju banget sama Mbak Jida, kita harus tahu skala prioritasnya dulu. Nanti kalau misalnya kita udah tahu skala prioritas, mungkin kita bisa scheduling juga, bisa banyak kok media-media atau tools yang bisa bantu scheduling gitu. Notion. Terus juga kalau misalnya mau ngatur timeline bisa yang gampang deh Google Calendar gitu. Calendar itu bantu banget sih ya sebenarnya. Paling gampang lagi, mungkin teman-teman bisa pakai sticky notes, terus habis itu ditempel di cermin atau Di ditempel kamar kosan ya, di kamar kosan gitu, di dinding-dinding. Atau misalnya yang paling gampang lagi kalau misalnya teman-teman sering buka HP, ya udah berarti di notes HP aja gitu, Dijadiin wallpaper sekalian iya, juga juga boleh gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa ngebantu kita gitu. Dan kalau misalnya dari aku sendiri ya udah mungkin teman-teman bisa buat agendanya. Jadi kayak ada monthly agenda buat 1 bulan itu mau ngapain aja, ada weekly agenda. Terus juga kalau misalnya harian mungkin bisa buat to-do list hariannya itu apa aja gitu. Jadi emang harus terstruktur, tapi ya kalau misalnya nggak kayak gitu nanti teman-teman pasti bakal burn out sendiri kan, pasti bakal berantakan sendiri dan bakal panik sendiri gitu. Gimana nih ngatur jadwalnya, gimana nih kalau nggak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu kita bener-bener kewalahan ya. Karena kita tuh cenderung kalau ada waktu santai kita tuh pengennya istirahat aja. Pengennya scroll TikTok aja. Iya, scroll TikTok aja. Padahal ya itu bukan hal yang bagus ya. Jadi tapi di sini yang pengen aku tekenin, walaupun teman-teman punya goals tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, jangan lupa buat beri target untuk teman-teman tuh waktu istirahat, untuk waktu evaluasi diri, untuk waktu ngobrol dengan diri sendiri. Sebenarnya yang kalian lakuin tuh ada impact besar nggak sih untuk diri kalian? Sebenarnya yang kalian lakuin tuh bisa meningkatkan kualitas diri kalian atau cuma bikin capek atau cuma bikin kelihatan sibuk aja? Iya, kayak gitu sih. Jadi jangan sampai kita jadi malah toxic productivity gitu ya, Mbak. Iya, itu bahaya banget sih. Oke, Jadi setuju, harus setuju. mengenali diri kalian sendiri. Oke, berarti tadi yang bisa saya highlight nih dari yang disampaikan Mbak Jida dan Mas Hamdra adalah tipsnya itu tentang bagaimana memanage tadi, mulai dari scheduling, planning, tracking, kemudian juga menentukan skala prioritas yang harus dikerjakan gitu. Mungkin dari teman-teman area-area lingkungan nih yang mendengarkan podcast ini itu boleh banget ya mulai menerapkan tips-tips yang telah dibagikan oleh Mas Hamdra dan Mbak Jida, karena ini ilmu mahal banget gak sih? Mahal banget. Apalagi kita dapetnya dari Mas Mbak yang memang sudah sangat berpengalaman. Betul. Gitu. Jadi udah istilahnya ini testimoni lah gitu, udah terbukti gitu ya bahwa tips-tips tadi itu berhasil gitu. Iya benar. Jadi dari tips-tips tadi itu seharusnya ya sudah menunjukkan kepada teman-teman nih bahwa masuk ke teknik lingkungan Universitas Brawijaya itu bukanlah
hal yang sulit. Hal yang sulit atau hal yang menakutkan gitu, justru ayo masuk teknik lingkungan gitu ya, kita belajar bareng-bareng gitu ya, susahnya bareng-bareng, terus serunya juga bareng-bareng gitu. Iya betul. Dan di sini kami ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Mas Hamdra dan juga Mbak Jida karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk membagikan cerita-cerita yang seru nih bagi kita semua. Sekaligus di sini kita mau berterima kasih kepada Mas dan Mbak karena telah memberikan tips-tips yang bermanfaat bagi kita dan juga pendengar. Mungkin thank you juga ya for the opportunity and for your time buat kita ngobrol-ngobrol bareng dan buat area lingkungan yang dengerin kita hari ini. Jangan lupa follow @lab_rlku. Promosi lab ya. Promosi lab gitu. Oke, mungkin cukup dari Mas Mbaknya ya. Well, tadi gimana nih area-area lingkungan, ngomongin serba-serbi kehidupan perkuliahan, khususnya di Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya. Seru banget gak sih, Ra? Seru kan? Seru banget pastinya sih. Nah, terus pantengin podcast sharing KMTL FTPUB ya, supaya kalian gak bakalan ketinggalan episode-episode seru lainnya. I'm Ara and I'm Kanaya. Thank you for hearing our podcast. See you Sobat Sobat Lingkungan. Lingkungan.